Shalom, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkarya. Dan ini waktu-waktu yang sangat menentukan, waktu-waktu yang sangat menggairahkan. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini lagu yang sudah dihafal, terutama ayat-ayat yang dihafal sampai menjadi lagu, terutama ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih. Berarti bukan hanya perorangan, di sini bangsa dikatakan, dan secara khusus tentunya pribadi lepas pribadi. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Jadi kita itu dipilih Tuhan, bukan sekedar diampuni dosanya kemudian mati masuk surga. Maka kalau hanya itu pengertian kita, maka kita akan menjadi jemaat atau orang Kristen yang pasif. Ya, yang tidak bergerak, yang tidak tahu tujuan dari Allah menjadi manusia, mati untuk menebus kita, bangkit untuk membenarkan kita. Banyak orang yang sekedar puas menjadi orang Kristen yang beribadah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, kalau hanya itu yang kita kerjakan, sungguh-sungguhkah kita bisa bertahun-tahun menjaga api tetap menyala? Sungguh-sungguhkah kita bisa mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan sampai akhirnya? Ataukah kita akan mulai suam, kita mulai tidak bergairah, kita mengurangi waktu-waktu ibadah? Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa Tuhan memilih kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Tentunya di sini juga mengandung melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan tugaskan. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Orang pilihan itu luar biasa. Untuk menjadi terpilih tidak mudah. Bahkan supaya kita menjadi terpilih, bukankah jalannya tidak mudah? Yaitu Allah harus menjadi manusia, kemudian harus mati di atas kayu salib. Dan yang lebih menentukan, apakah kita bisa dan mau percaya kepada karya Tuhan itu. Buktinya banyak yang tidak percaya, berarti kan tidak terpilih. Anda bisa bayangkan kata pilihan ini? Tentunya ini yang terbaik kalau sudah dipilih kan. Jadi jangan minder menjadi orang Kristen. Karena Anda itu yang terbaik menurut pandangan Allah. Ya, menurut pandangan Allah, kita adalah yang terbaik.
Bayangkan Anda melihat di televisi pemilihan Indonesia Idol. Itu berapa ribu di satu kota saja, kadang kan berapa ribu. Kemudian yang terpilih berapa? Yang terpilih kan adalah orang-orang yang luar biasa kan. Bayangkan kemudian di Indonesia, anggaplah 260 juta yang terpilih untuk tampil di televisi, mungkin hanya 12 atau 15 ya. Dan akhirnya yang terpilih menjadi juara hanya satu dari 260 juta. Dari seluruh bangsa Israel yang terpilih. Dari seluruh dunia, kita yang terpilih. Wow, kan istimewa. Kita terpilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Kita terpilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Kalau kita terpilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, bukankah kita harus mendapatkan kepercayaan Tuhan terlebih dahulu? Bukankah Tuhan harus mengimpartasikan kuasanya kepada kita terlebih dahulu? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Bukankah kita harus berhadapan dengan Tuhan? Bukankah kita harus mendengar suara Tuhan? Untuk apa yang harus kita beritakan? Dan tidak semua orang. Karena di sini dikatakan dipilih, hanya yang terpilih. Jadi jangan minder jadi orang Kristen. Seringkali kita selalu mengatakan minoritas. Memang yang dipilih itu minoritas. Yang dipilih, yang namanya terpilih pasti minoritas. Tidak ada dari, anggaplah Indonesian Idol 15 masuk. Kemudian yang terpilih jadi juara 1 itu 14. Tidak ada. Tidak ada. Pasti hanya satu kan? Minoritas yang terpilih. Anda kalau punya anak 1, bandingkan dengan punya anak 15. Kasih sayangnya itu kita bisa bayangkan. Kepada anak yang hanya anak tunggal itu, kita akan mencurahkan semua kasih sayang kita. Dan kalau kita terpilih dan kita minoritas, kita memilih sedikit. Kasih sayang dari Allah yang akan dinyatakan. Bukankah luar biasa? Jadi kenapa minder? Karena memang orang pilihan itu pasti lebih sedikit. Ya. Pada zaman Raja Daud, yang dipilih jadi raja, itu hanya satu, yaitu Raja Daud. Tidak ada yang dipilih jadi raja itu separuh bangsa Israel, tidak ada. Ya. Ya. Jadi saya menekankan, ingat posisi kita. Kita adalah orang atau bangsa yang terpilih. Kenapa kita sedikit? Tidak perlu minder. Karena kita istimewa di hadapan Allah. Makanya kita terpilih. Ya. Tidak ada orang pergi ke pasar itu mau beli sayur. Sudahlah pokoknya masukkan ke tas kresek nih. Anda akan pilih. Anda akan pilih ya, yang terbaik, yang segar. Biasanya bahkan penjual tahu kalau yang terbaik itu disembunyikan supaya kita milih yang tidak baik, ya kan? Nah, di sini Anda bisa bayangkan posisi kita, bangsa yang terpilih. Kalau Anda lihat kadang, kemudian kenapa disebut bangsa terpilih itu luar biasa.
Anda lihat kadang Indonesian Idol atau apalah ya. Kenapa mereka bisa terpilih? Karena mereka punya sesuatu yang bisa ditingkatkan. Ya kan? Kadang ada saya pernah lihat, tidak tahu apakah Indonesian Idol atau apalah, bahwa seharusnya ini sudah tidak ada yang milih. Tetapi juri kadang menggunakan haknya. Tidak, ini masuk. Kenapa? Karena juri itu melihat bahwa ini kemampuan orang ini bisa ditingkatkan. Iya kan? Kenapa atlet-atlet itu kadang untuk dipilih jadi pemain nasional? Ya. Menurut sebagian besar orang, itu tidak pantas dipilih. Ada yang lebih baik. Tetapi sang pelatih melihat yang lebih baik itu kalau dimasukkan tidak bisa kerjasama. Lebih daripada itu, kalau yang lebih baik ini awalnya dipilih, ini sudah kemampuannya notok. Tidak bisa ditingkatkan lagi. Loh itu loh. Kadang yang tidak punya mata jeli bukan pelatih, yang tidak berpengalaman. Hanya enak nyalahkan, wah bodoh pelatih apa. Ya, yang lebih baik kok tidak dipilih. Ya. Padahal pelatih itu melihat, wah ini sudah notok, tidak bisa. Ya. Sedangkan kontrak pelatih itu 5 tahun. Nah, pelatih kan sudah punya bayangan kan 5 tahun. Orang ini kan, oh ini bisa ditingkatkan begini. Bahwa kita dipilih Tuhan. Anda bisa bayangkan Yesus memilih para murid. Tidak ada yang genah awalnya. Tetapi kan Yesus melihat, oh ini kalau dilatih, ini bisa jadi seperti ini. Bahkan Thomas yang jelas-jelas ditegur oleh Tuhan Yesus. Yang Thomas mengandalkan penglihatannya. Anda bisa bayangkan Thomas begitu istimewanya sampai dia menginjil ke India dan mati ditombak di India. Itu kan berarti Thomas istimewa. Anda bisa bayangkan Yakobus dan Yohanes yang awal-awal ikut Tuhan Yesus, itu ketika melihat orang Samaria tidak mau menyambut Yesus, mereka katakan, Guru, mau kita panggil api dari langit untuk membakar mereka. Dan Anda lihat bahwa Yohanes bisa ditingkatkan oleh Yesus sampai dalam taraf disebut Rasul Kasih. Ini Yohanes yang sama yang mau mendatangkan api dari langit untuk membakar orang-orang Samaria. Sekarang dilatih, terbentuk menjadi Rasul Kasih. Jadi orang yang terpilih, kita yang dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan percaya bahwa kita bisa diubahkan, kita bisa dibentuk, kita bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku dibaharui dari sehari ke sehari. Makanya Paulus disebut orang pilihan Allah. Dari seorang penjahat, orang yang ganas dikatakan. Tetapi dia bisa dibentuk. Dia bisa dibaharui. Ini loh orang yang terpilih. Kita lihat posisi kita. Mungkin kita mengatakan sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan melihat dengan jeli ketika dia memilih kita. Berarti dia sudah punya rencana. Dia punya keyakinan bahwa dia bisa membentuk kita. Dan dikatakan dialah sang penjunan. Anda bayangkan penjunan dari debu tanah liat.
Itu kan tidak ada bentuknya. Bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan mungkin bisa sangat mahal. Padahal kan awalnya kan diinjak-injak, bahkan orang mau nginjak aja jijik. Iya kan? Untuk nginjak aja jijik. Sekarang untuk membeli hasil sang penjunan ini, tawar-tawaran, tidak punya uang. Kenapa? Nilainya tinggi. Ketika engkau mau dibentuk oleh sang penjunan. Ketika kita semua merelakan diri untuk dibentuk oleh sang penjunan. Yang matanya begitu jeli itu. Engkau akan bernilai tinggi. Itulah pilihan. Seniman mungkin ketika melihat sepotong kayu yang tergeletak. Kalau kita pikiran kita, bakar aja ini sudah. Tetapi seniman tidak seperti itu. Ketika dia mungkin melihat sepotong kayu dengan ranting yang bercabang, dia sudah langsung, oh ini akan jadi seperti ini. Aku bawa pulang. Bukankah sebatang kayu itu sudah dibuang? Demikianlah kita. Orang-orang buangan mungkin awalnya. Tidak berharga. Tetapi ketika engkau dilihat oleh Tuhan. Tuhan langsung tahu. Aku akan bentuk dia jadi seperti ini. Itulah bangsa yang terpilih. Itulah kita yang dipilih. Ya, kita belum sempurna, tetapi ingat. Tuhan akan menyempurnakan karyanya, bukan di surga. Tuhan akan menyempurnakan karyanya di bumi ini. Kita akan terus dipoles. Sehingga karena istimewanya kita setelah dibentuk oleh Tuhan. Maka kita dipercaya untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Bahkan dengan tidak usah melakukan apa-apa. Dengan kita berubah. Bukankah kita ini adalah berita dari Tuhan? Orang lain berkata, kok bisa ya berubah? Kok bisa dari kayu di jalanan? Langsung masuk ke museum menjadi barang yang begitu berharga. Dan inilah karya Tuhan bagi kita semua. Tetapi kamulah bangsa atau orang yang terpilih. Wow. Kita istimewa. Kemudian kita bisa ditingkatkan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jangan minder. Jangan minder dengan minoritas. Banggalah karena juara itu pasti yang minoritas. Ya. Kemudian kamulah imamat yang rajani. Imamat yang rajani pun mempunyai satu tujuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Imamat yang rajani maksudnya apa? Terjemahan lain mengatakan kerajaan imam-imam. Loh, berarti imam-imamnya banyak bangsa. Jadi bukan hanya satu orang, tetapi bangsa itu dipilih menjadi kerajaan imam. Ya. Lalu imam itu seperti apa? Kita terpilih sebagai imam. Satu, imam adalah orang yang melayani Tuhan. Otomatis orang yang mengerti hukum-hukum Tuhan. Itu imam. Orang yang mengutamakan Tuhan. Orang yang pekerjaannya fokus melayani Tuhan. Berarti mengutamakan melayani Tuhan. Ya. Hal yang lain bisa dikorbankan demi melayani Tuhan. Berarti para imam harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan.
Kemudian selesai yang pertama itu. Para imam yang sudah menjadi kepercayaan Tuhan. Sekarang imam ini menghubungkan Tuhan dengan umatnya. Imam ini juga menghubungkan umat Tuhan dengan Tuhan. Wow, ini kan luar biasa. Anda bisa bayangkan ahli-ahli diplomasi. Kalau antar negara, wah itu kan sudah luar biasa. Ya, apalagi misalnya dengan teroris disandra. Wah itu hanya orang-orang yang berpengalaman loh. Yang bisa bernegosiasi dengan teroris supaya sandranya bisa dibebaskan. Iya kan? Itu mengandung risiko juga kan? Karena negosiator ini tidak boleh bawa senjata kan pasti. Harus melepaskan senjatanya. Anda bisa bayangkan para imam Abraham bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Dari 50 ke 45, ya. Ke 40, ke 30, ya. Seandainya Abraham mengatakan Tuhan ada satu orang benar. Selamat itu sudah. Ya. Sayangnya tidak punya keyakinan Abraham bahwa dengan satu orang Allah akan mengampuni kota itu. Ataukah Abraham terlalu yakin? Ya, terlalu yakin bahwa Lot akan memilih mantu yang benar. Sehingga dia mengatakan 10. Ya. Dia kan sudah pikir mantunya Lot pastilah orang benar. Ternyata mantunya bukan orang benar juga. Ya. Lebih parah lagi. Ternyata istri Lot. Saya percaya bahwa Abraham awalnya melihat istri Lot adalah orang yang benar. Tetapi karena mereka masuk ke dalam Sodom, istri Lot mengasihi dunia. Lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Dari sini kita lihat bahwa hati-hati dengan pergeseran iman. Saya percaya Abraham menawar 10 orang ke Tuhan. Karena salah satunya dia yakin tentang iman dari istri Lot. Ternyata istri Lot imannya sudah berubah. Dulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sekarang dia mengasihi Tuhan dan mengasihi Sodom. Langkah-langkahnya tetap kepada Tuhan. Tetapi mata dan hatinya kepada Sodom. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu? Sidang jemaat, jadilah imam yang dengan berani memohon kepada Tuhan untuk kebaikan dari umat Tuhan. Berapa banyak dari jemaat di tempat ini yang berdoa untuk kebangunan rohani, untuk berkat-berkat, untuk lawatan Tuhan bagi gereja ini? Berapa banyak? Ingat, kita adalah imam. Imam itu tidak akan putus asa sebelum menyampaikan kepada Tuhan. Yang mustahil itu loh. Yang mustahil. Imam akan memintakan, akan memohonkan hal-hal yang mustahil dari umat Tuhan kepada Allah. Anda bisa bayangkan. Bahkan Musa, Harun, dan Hur bertindak sebagai imam ketika bangsa Israel berperang dengan dipimpin oleh Yosua. Bahwa ketika 3 pemimpin ini bersyafaat kepada Tuhan. Membawa umat Israel kepada Tuhan, bukankah ini pekerjaan imam?
Maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Ketika Musa mengalami kelelahan dan dia berhenti beristirahat dari syafaatnya, bangsa Israel kalah. Mari, apakah kita sudah bertindak sebagai imam? Jangan katakan kepada saya, kan saya jemaat biasa. Tetapi Alkitab katakan, kamulah bangsa yang terpilih, kamu juga adalah kerajaan imam. Artinya kalau sudah disebut kerajaan, semua jemaat harus berfungsi sebagai imam yang bersyafaat, yang menyampaikan segala kepentingan jemaat yang lain, gereja, kepada Tuhan kita. Ketika ada kekurangan di dalam gereja, bukannya mencemooh satu dengan yang lain, tetapi membawa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, mohon jamahan Tuhan. Itu imam. Dan kembali saya mau katakan, bahwa imam pun ternyata sedikit. Dari 12 suku, hanya satu suku saja, kerajaan imam. Yang sedikit akan minder kalau dia tidak melihat kebesaran Tuhannya. Yang sedikit akan minder, akan takut kalau dia tidak bisa melihat betapa besarnya Tuhannya. Tetapi ketika kita melihat Tuhan yang besar, maka kita akan seperti Daud yang berlari mendekat untuk membunuh Goliat yang begitu besar. Kenapa? Dia tidak melihat Goliat. Dia melihat di belakang Goliat ada Tuhan yang begitu besarnya. Bahwa ketika engkau berlari kepada Tuhan yang besar itu seperti Daud, Goliat pun itu begitu mudahnya untuk dikalahkan. Mari lihat betapa luar biasanya ayat ini. Kerajaan imam. Kata kerajaan, bukankah di sana ada otoritas? Ada kuasa. Bayangkan yang menghubungkan satu negara dengan negara yang lain. Wow, itu luar biasa. Itu menteri, ya kan, menteri luar negeri. Nah, berarti kan punya otoritas. Kita pun kerajaan imam, kan melebihi. Wow, negara satu dengan negara yang lain. Kita menjadi penghubung itu sudah dahsyat, menteri. Ini bumi dan surga loh. Kita penghubung bumi dan surga. Surga dan bumi. Nah, ya. Jadi tidak perlu dengan kesaksian naik turun surga terus. Tidak usah naik turun surga terus. Kita ini sudah ditugaskan Tuhan untuk menghubungkan yang di bumi dengan yang di surga. Untuk menghubungkan yang surga dan bumi. Itu sudah kedudukan yang luar biasa. Ya. Kamulah bangsa yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak layak dipercaya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Rabu yang lalu ya kita sudah bahas bahwa sebelum bait suci dikuduskan, ya orang yang berjual beli diusir oleh Yesus, itu berbicara bait suci dikuduskan. Baru setelah bait suci dikuduskan, Yesus menyebut rumahku akan disebut rumah doa. Orang kalau
engkau tidak kudus atau menyimpan kesalahan, untuk menghadap Tuhan malu kok. Ada hati yang mendakwa kita. Hati nurani. Ya. Sehingga mereka tidak akan betah berlama-lama berdoa di hadapan Tuhan. Masuk dalam keintiman. Tidak akan betah. Ya. Suami atau istri kalau berbuat salah misalnya. Untuk natap mata dari pasangannya tidak berani. Sama dengan orang Kristen. Kalau engkau menyimpan kesalahan untuk menghadap Tuhan berlama-lama di hadapan Tuhan, tidak akan betah. Engkau akan memalingkan muka dari Tuhan supaya tidak kelihatan kesalahanmu. Semakin kita menguduskan diri, maka kita akan semakin betah untuk mendekat dan tinggal di dekat Tuhan. Nah, di sini dikatakan, kamulah bangsa yang kudus. Hanya bangsa yang kudus yang akan dipercaya Tuhan untuk memberitakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ya. Mau sebanyak apapun jemaat yang terkumpul di satu gereja, kalau tidak hidup kudus, maka itu hanya sekedar hura-hura. Tetapi tidak akan pernah ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang akan dimanifestasikan di tempat itu. Tidak ada perbuatan-perbuatan besar yang akan dipercaya untuk dilakukan oleh umat Tuhan yang seperti itu. Dan kita tidak akan pernah bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar itu. Hanya ketika kita hidup kudus. Padahal zaman sekarang kekudusan di dalam gereja itu digerogoti. Dan Anda kalau perhatikan di YouTube, Anda akan mendengar pengajaran. Tuhan tidak pernah marah pada orang berdosa. Buktinya Yesus menghardik ahli-ahli Taurat. Bukankah mereka orang berdosa? Orang-orang Farisi dihardik oleh Yesus. Siapa bilang Tuhan tidak pernah marah kepada orang berdosa? Orang berdosa ditegur Tuhan satu kali. Kalau tidak berubah, Tuhan akan marah. Jadi kita harus hati-hati mendengarkan pengajaran zaman sekarang. Hati-hati. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang dosa-dosanya tersingkap, baik perselingkuhan, baik penggelapan uang, ya, baik perjudian, segala macam hamba-hamba Tuhan sekarang disingkapkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tegur sebetulnya, tetapi mereka tidak mau berubah. Jadi kita lihat di sini sekarang bahwa kekudusan, kamu adalah bangsa yang kudus. Ayo berandai-andai sekarang, kalau Tuhan melihat gerejanya, kira-kira berapa gereja yang akan mendengar suara Tuhan yang mengatakan, kamu adalah bangsa gereja yang kudus. Sehingga engkau, aku percayakan untuk melakukan pekerjaan besar. Butuh kekudusan. Hari Senin barusan saya diminta untuk mendoakan rumah. Dan banyak patung-patung yang harus dihancurkan, kemudian dibakar. Lilin-lilin sembayangan, segala macam yang dibakar. Kemudian terakhir ada patung gajah di depan rumahnya yang saya pikir sudah tidak enak. Istri saya juga lihat tidak enak, tapi apa ya tidak enaknya? Ternyata ketika
Saya katakan ini juga seharusnya dihancurkan. Oh iya tidak apa-apa Pak, dihancurkan. Dan ketika mau diangkat ada benda di atasnya, ternyata ketika dibuka isinya beras. Patung kan tidak perlu dikasih beras kan seharusnya. Berarti itu kan untuk kekayaan kan. Dan kami hancurkan. Selesai. Saya pulang dari Kutisari, saya sampai di Menur. Dada saya sakit sekali dengan kepala saya. Saya tidak pernah mengalami seperti ini. Mau mendoakan yang aneh-aneh pun tidak pernah. Hanya satu kali itu. Tapi saya diam. Saya hanya katakan dalam hati dengan suara lirih. Darah Yesus, darah Yesus. Saya tidak beritahukan istri saya. Setelah selesai, semua hilang, baru saya beritahukan. Setelah saya beritahukan, istri saya yang kepikiran. Tuhan lindungi supaya perjalanan pulang tidak ada kecelakaan. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa peperangan rohani seperti ini butuh kekudusan. Kalau kita tidak hidup kudus, kita rentan terhadap serangan-serangan roh-roh jahat. Dan itu nyata. Itu nyata. Ya. Itu nyata. Oleh karena itu banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mau melayani pelepasan, yang tidak mau mengusir setan. Kenapa? Karena tanpa kekudusan mereka hanya cari mati sendiri. Kamulah bangsa yang kudus. Supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatanku, kata Tuhan. Kamulah bangsa yang kudus. Supaya setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan besarku, engkau tetap ada di dalam naungan di mana setan tidak berhak mencabut nyawamu, mencelakakan engkau. Engkau harus hidup kudus. Gereja harus kudus. Itu yang membedakan gereja dengan dunia. Yaitu kekudusan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Sendirinya tanggalkan dulu. Perhatikan kata umat kepunyaan Allah. Kata kepunyaan berarti itu ada dalam kuasa. Kalau umat kepunyaan Allah berarti Allah yang berkuasa penuh terhadap umatnya. Dan Allah bahkan mengatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan dua pribadi yang memiliki. Kita bukan milik Allah dan sekaligus milik dunia. Kita bukan milik Allah dan sekaligus milik Lucifer. Bukan. Alkitab katakan, firman Allah katakan, kita adalah umat kepunyaan Allah sendirian. Allahnya. Allah tidak mau kita mengabdi kepada dua Tuhan. Allah mau kita sepenuhnya menjadi miliknya. Ada dalam kuasanya sepenuhnya. Itu loh. Itu arti kepunyaan. Bayangkan Anda memiliki sesuatu. Dan itu sesuatu yang berharga. Oh, tidak sembarang orang boleh melihat atau memegang bahkan. Anda akan katakan, itu milikku. Jangan disentuh, jangan dibawa pulang. Itu milikku. Ya. Bahkan kalau kita mengatakan, kalau seandainya kita punya mobil besar, kita mau tabrakan, itu adalah milikku. Orang tidak usah bingung. Oleh karena itu,
Ketika Tuhan bahkan membawa kita masuk ke dalam pencobaan untuk menguji kita, saya mau katakan itu adalah hak Tuhan. Tuhan tahu tujuan yang diinginkannya dan selalu tujuan yang baik pastinya. Orang-orang tidak boleh komplain. Kita pun tidak boleh komplain. Alkitab mengatakan, masakan sih yang dibentuk itu komplain kepada yang membentuknya. Pembentuknya tidak mungkin. Percayalah bahwa yang membentuk pun tidak mungkin membentuk asal-asalan. Tidak pernah ada penjunan itu akan membentuk dari tanah liat itu sesuatu yang akan tidak laku dijual. Tidak mungkin. Penjunan tidak akan membentuk sesuatu yang jelek yang akan membuat orang mengatakan, siapa ini yang membuatnya kok goblok sekali. Ya. Penjunan pasti membentuknya untuk orang-orang ketika melihat hasil bentukannya, orang akan memuji dia, sang penjunannya. Itu tujuannya. Bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Kita dibentuk oleh Allah supaya orang-orang yang melihat hasil bentukan Allah ini akan memuji Allah sebagai sang penjunan yang luar biasa. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan saya mau tekankan begini, ketika Anda membaca, aku adalah kepunyaan Allah, posisi kita aman. Otomatis Allah akan melindungi kita juga. Kepunyaan Allah kok. Anda bisa bayangkan ada mobil dengan plat nomor R1. Siapa yang berani mengganggu? Siapa yang berani nyuri? Ya, sama. Ketika kita sudah dicap seperti ini. Ini kepunyaan Allah. Oh, aman kita. Mau diletakkan dimanapun kita aman. Oleh karena itu dengan PD-nya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dombanya milik Allah. Milik Yesus. Siapa yang berani ganggu? Walaupun itu serigala. Yesus yang mempunyai bumi dan segala isinya. Dia yang memiliki domba itu. Mau ditaruh dimanapun domba itu aman. Wow, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anda bisa bayangkan dari kegelapan dipanggil Tuhan kepada terang. Dan bukan hanya sekedar terang, itu ajaib. Berarti indah dan sangat indah. Ya kan, ajaib kan? Anggaplah kita bicara tentang indah, bukan tentang kemuliaan, walaupun bisa juga dimasukkan ke sana. Ajaib. Dari buta, sekarang bukan sekedar melihat, kan terang kan? Ditambah ajaib. Oh, Anda bisa bayangkan orang buta melihat, disembuhkan dan bisa melihat, orang itu pasti loncat-loncat, mulutnya tidak akan pernah berhenti. Itu apa? Itu apa? Wow, luar biasa. Wah, segala macam kan? Tetapi ini bukan hanya dipanggil kepada terang, ada tambahan terang yang ajaib. Anda tidak ada dalam kegelapan aja, kemudian dibawa kepada keajaiban, mulut kita akan mengeluarkan seruan kekaguman. Oleh karena itu jangan heran ketika kita lahir baru, mulut kita akan penuh pujian. Kenapa? Karena dari gelap dipanggil kepada terangnya. Bukan hanya sekedar terang, tetapi yang ajaib. Itulah pengalaman kekristenan.
Wow, itu luar biasa, sangat luar biasa. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Harus ada perbedaan loh. Dulu dan sekarang. Dulu bukan umat, oh wajar tidak takut akan Tuhan, wajar hidup dalam dosa. Tapi sekarang umat Allah. Tidak wajar kalau hidup dalam dosa. Yang wajar adalah hidup dalam kekudusan. Dulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu umat Allah. Kemudian yang terakhir dikatakan, dahulu kamu tidak dikasihani. Kamu bahkan Yesus katakan, yang tidak percaya kepadaku memang sudah ada dalam penghukuman. Bukan akan dihukum, memang sudah ada dalam penghukuman. Jadi ketika dia tidak percaya tentang pengampunan Yesus, maka dia tetap dalam penghukuman, bukan akan dihukum. Ya, tidak mungkin kan orang sudah dalam hukuman masih mau dihukum lagi. Yang terjadi adalah ya tetap dalam hukuman. Nah, di sini kita lihat dahulu kamu tidak dikasihani karena kamu sudah dalam hukuman. Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Anda bisa bayangkan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, menunjukkan belas kasihan kepada kita. Oh, itu harta kekayaannya, itu pasti akan diberikan juga kan. Belas kasihan. Anda bisa bayangkan ketika Anda adalah orang yang kaya atau punya sesuatu dan Anda menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mampu. Maka Anda akan mencari sesuatu yang Anda miliki untuk diberikan. Itu belas kasihan. Sekarang dikatakan sekarang engkau mendapat belas kasihan dari Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kalau Herodes saja bisa mengatakan, minta apa saja, bahkan separuh kerajaanku aku berikan. Kalau Ahasiweros bisa mengatakan kepada Ratu Esther, minta apa saja aku berikan. Anda bisa bayangkan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Minta apa saja. Aku berikan. Aku ingin melihat engkau bersuka cita. Anda minta apa saja. Ketika Anda sudah mengeluarkan. Masakan raja di atas segala raja berkata. Permintaanmu tidak mungkin aku penuhi. Kan tidak mungkin. Herodes saja bisa menepati janjinya kok. Apalagi Yesus. Ahasiweros saja bisa menepati janjinya. Apalagi Yesus. Biarlah ini membuat kita bergairah. Inilah janji Tuhan kepada kita. Ingat, kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang raja. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Supaya kamu mengalami perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Supaya kamu melakukan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan kamu dikasihani oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.